nggak sih, ada ngebayangin kalau kunci buat nyelesain sengketa bisnis triliunan rupiah, itu kadang bukan argumen hukum yang keren, Iya, bener. tapi malah sebuah mesin penghancur kertas. Selamat datang di penelusuran mendalam kita kali ini. Misi kita hari ini simple banget. Kita bakal bedah bareng-bareng materi presentasi yang judulnya Arsitektur Kesepakatan. Nah, di sini kita bakal ngelihat apa yang sebenarnya kejadian di balik meja mediasi kan. Kayak gimana sih seorang mediator itu merancang, terus menguji, dan akhirnya mengunci sebuah resolusi sengketa. Dan yang bikin sesi bedah materi ini seru banget buat Anda dengerin, ini tuh bukan cuma teori hukum buat pengacara aja. Maksudnya, Sama sekali bukan. ini murni taktik psikologis, ya kan? Taktik yang bisa Anda pakai waktu ngadepin konflik sehari-hari. Bisa di kantor, bisnis, atau bahkan urusan keluarga. Betul banget. Makanya, mari kita mulai dari fondasi yang pertama, yaitu manajemen informasi. Ada satu konsep dari sumber kita yang menurut saya pribadi sangat unik. Oh, yang soal buku catatan itu ya? Iya, persis. Jadi mencatat pas lagi mediasi, itu ibarat kita main HP pas lagi kencan. Wah, ngerusak suasana banget ya? Banget. Itu menghancurkan kontak mata dan rasanya jadi nggak ada kepercayaan. Gitu. Makanya di materi ini ada protokol yang lumayan ekstrim. Kayak gimana tuh ekstrimnya? Satu kasus, itu cuma boleh pakai satu buku catatan fisik. Dan begitu mediasinya kelar, buku itu harus, ditekankan ya, harus langsung masuk ke mesin penghancur kertas alias shredder. Tunggu, kenapa harus sampai dimusnahkan secepat itu? Nah, pemusnahan ini bukan sekedar tugas administratif kayak buang sampah ya. Apa yang ditekankan di sini adalah soal siklus hidup kerahasiaan. Oke, masuk akal. Dengan menghancurkan catatan fisik itu, mediator secara aktif ngejamin kalau ruang mediasi itu adalah ruang aman. Benar-benar tanpa jejak tertulis yang nantinya bisa dijadikan senjata oleh pihak manapun. Jadi nggak ada bukti yang bisa disalahgunakan di kemudian hari dong? Tepat sekali. Dan menciptakan ruang rahasia ini kan bukan cuma soal privasi ya. Menurut saya ini justru langkah pertama buat melucuti ego para pihak. Karena ruangannya udah pasti aman, dinamika kekuasaan di dalam situ ternyata berbalik total. Terjadi pergeseran otoritas ya. Kalau kita lihat di ruang sidang biasa, hakim itu kan pemutus perkara yang kaku. Mereka mutusin berdasarkan aturan baku, hitam di atas putih. Buat nentuin secara pasti siapa yang benar dan salah kan? Nah, beda banget sama di ruang mediasi. Mediator itu murni cuma fasilitator. Pemegang kekuasaan dan keputusan aslinya, ya pihak-pihak yang bersengketa itu sendiri. Tapi masalahnya gini, pas pihak yang lagi berantem ini ngerasa berkuasa, mereka kan sering datang bawa emosi. Terus tuntutannya kadang sama sekali nggak masuk akal. Iya, sering banget kejadian kayak gitu. Nah, disinilah materi kita masuk. Ngebahas soal matriks uji realitas ya. Benar. Matriks ini tuh semacam alat psikologis buat maksa pihak yang keras kepala supaya mau melihat realitas dari kacamata luar. Caranya gimana tuh? Mediator bakal ngelakuin empati balik dulu, jadi minta mereka ngebayangin, kalau posisinya dibalik, tawaran itu masih kerasa objektif nggak? Oh wow, nyentil banget ya. Terus ada juga validasi eksternal. Ngelihat apakah standar masyarakat itu nganggap tuntutan mereka wajar atau enggak. Dan yang paling krusial, kalkulasi risiko. Biar mereka sadar angka aslinya ya. Betul, Batanisme ini efektif banget buat maksa orang yang lagi emosi berhenti bermimpi. Pas mereka disadarin kalau biaya maju ke pengadilan itu jauh lebih mahal dari nilai sengketanya, biasanya ego mereka langsung runtuh. Nah, disinilah bagian yang menurut saya sangat menarik. Uji realitas itu emang kedengarannya luar biasa. Tapi, gimana kalau ada pihak yang kebal? Kebal gimana maksudnya? Ya, mereka udah diuji realitasnya, udah dihitung resikonya, tapi tetap aja keras kepala dan ngotot. Kan mediator nggak mungkin biarin mereka adu mulut selamanya di ruangan itu. Oh, soal kebuntuan itu ya. Sumber kita punya solusi yang cerdas banget soal ini. Mereka ngenalin konsep BATNA. Best alternative to a negotiated agreement. Benar. Tepat. Jadi daripada ngebiarin mereka buntu dan pulang tanpa arah, mediator justru ngebantu mereka memetakan skenario paling rasional kalau perundingan ini sampai gagal. Jadi mediator ngebantu ngitung langkah terburuk yang nunggu mereka di luar sana kalau mereka milih buat wall out. Iya, ngebawa bayangan realitas yang pahit ke depan mata mereka langsung. Ini strategis banget. Pas mereka sadar BATNA mereka itu ternyata jelek banget, mereka biasanya bakal balik lagi ke meja perundingan. Oke, taruhlah mereka udah nemu titik temu nih.
Pertanyaannya, gimana cara kita mastiin kalau kesepakatan ini mengikat secara hukum? Nah, disinilah aspek hukum mengambil alih. Hukum perdata kita, khususnya pasal 1851 KUH Perdata, mensyaratkan harus ada hitam di atas putih supaya perdamaian itu sah. Berarti tanpa dokumen tertulis, kesepakatan lisan itu batal demi hukum ya? Betul sekali. Dan blueprintnya harus sangat detail, mulai dari identitas subjeknya, terus klausul pencabutan gugatan, sampai ke syarat operasional kayak kewajiban dan tenggat waktu bayar. Termasuk juga resolusi parsial ya, yang artinya itu cuma mengikat pihak yang ikut serta dan tanda tangan aja. Iya, persis. Jadi, apa sih arti semua ini bagi Anda yang lagi dengerin? Dalam keseharian kita, kesepakatan lisan waktu lagi ada konflik yang pahit, itu ibarat bikin istana pasir pas air laut lagi pasang. Pasti hancur ya. Iya, pasti hancur tersapu ombak pas emosinya naik lagi. Jadi, presisi hukum dalam bentuk tulisan itu adalah satu-satunya cara buat ngunci komitmen tersebut. Pada akhirnya, mediasi itu emang sebuah seni. Seni buat menyeimbangkan empati, realitas negosiasi, dan tentunya ketegasan hukum. Sebuah proses yang benar-benar merancang ulang cara kita memandang sebuah konflik. Sepakat. Tapi, tahu nggak, ada satu pemikiran yang terus mengganjal buat saya dari semua bahasan kita ini. Apa tuh? Gini, kita kan tahu para mediator itu ngancurin buku catatan fisik mereka di akhir sesi. Tujuannya buat menjaga kerahasiaan mutlak. Bener, masuk mesin penghancur kertas tadi. Nah, tapi di era digital sekarang, di mana manusia punya ingatan emosional yang sangat panjang, pertanyaannya adalah, gimana kita bisa benar-benar menjamin kalau catatan mental dari sebuah sengketa yang pahit akan pernah benar-benar musnah dari pikiran pihak-pihak yang berkonflik?